Bismillah. Warawa Hammad bin Salamah, dan telah meriwayatkan oleh Hammad ibn Salamah an Sabitin aydan, dari Imam Sabit juga, yaitu Sabit al-Bunani. Nafs al-hadis akan hadis serupa seperti yang diriwayatkan dari jalur Ma'mar ibn Rashid, yang juga dari Imam Sabit dari Anas bin Malik. Jadi ada dua riwayat. Minggu lalu kita mengutip riwayat Ma'mar ibn Rashid dari jalur beliau dari Imam Sabit dari sahabat Anas bin Malik. Nah, berikut ini ada riwayat lain dari jalur Hammad ibn Salamah dari Sabit dari Anas bin Malik. Walakinnahu, akan tetapi ia hadis riwayat Hammad, zakara telah menyebutkan oleh Hammad atau oleh hadis riwayat Hammad, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba, telah menjawab oleh Rasulullah, ar-rajula, akan itu laki-laki yang bertanya kepadanya, kepada Rasulullah, bertanya, aina abi, di mana ayahku. Rasulullah menjawab biqaulihi, dengan sabdanya. Ini riwayat siapa? Hammad ibn Salamah, jalur beliau. Rasulullah mengatakan, inna abi, sesungguhnya ayahku, wa abaka, dan ayahmu, finnar, di dalam neraka. Nah, hadis ini tidak boleh difahami mentah-mentah seperti pemahaman rusak orang-orang Wahabi yang berpegang teguh dengan pemahaman zahir hadis tersebut, sehingga mereka dengan berani atau bahkan nekat mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah mati kafir dan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Lanjut, kita bahas nanti. Wa Hammadun hadza, dan Hammad ini, Hammad ibn Salamah, takallama fi hifzihi, telah mengkritik, fi hifzihi, dalam hafalannya, telah berbicara, yang dimaksud mengkritik terhadap hafalannya, ar-rijalu, oleh para ulama hadis. Wa kana, dan adalah Hammad, yuhaddisu, meriwayatkan hadis, bimanakira, dengan hadis-hadis mungkar. Qala al-Hafiz, telah berkata oleh al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, anhu, tentang Hammad, fi Masalikil Hunfa, dalam kitab atau dalam risalah Masalikul Hunfa, fi Najati Walidayil Mustafa. Ini risalah sangat komprehensif, dalam sangat menyeluruh dan detail dalam membebaskan kedua orang tua Rasulullah dari tuduhan orang-orang sesat yang mengatakan bahwa keduanya kafir dan masuk ke neraka. Na'udzubillah. Nah, risalah Imam Suyuti ini membela kedua orang tua Rasulullah, bahwa keduanya muslim mukmin, dan keduanya min ahlil jannah, dari penduduk surga. Silakan dicek dalam kitab namanya himpunan fatwa-fatwa beliau, yaitu namanya Al-Hawi lil Fatawi. Ada risalah Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tersebut. Nama risalahnya Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa. Imam Suyuti berkata, inna rabibahu, sesungguhnya anak tirinya Hammad, nasabaha,
telah menyadarkan akan al-manakir, hadis-hadis mungkar, fi kutubihi, dalam kitab-kitabnya Hammad bin Salamah. Wa kana Hammadun, dan adalah Hammad, la yahfazu, tidak hafal, bukan seorang hafid, tidak hafal terhadap hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari gurunya atau beliau ambil dari guru-gurunya, tetapi dengan ditulis oleh beliau. Tetapi tulisan ini dimasuki sisifan-sisifan dari anak tirinya. Jadi anak tirinya inilah yang merusak riwayat-riwayat Hammad. Fahaddasa, maka kemudian meriwayatkan hadis oleh Hammad biha, dengannya itu kutubihi. Fawahima, maka menjadi waham oleh Hammad, artinya tersesat, artinya tergelincir, terjadi waham, kerancuan dalam meriwayatkan hadis, karena tidak hafal itu tadi. Dia meriwayatkan dengan tulisan-tulisan yang dia tulis, hanya saja kitab-kitabnya itu telah mengalami reduksi, tahrif, das itu artinya sisipan palsu atau perombakan di dalamnya yang berasal dari anak tirinya itu. Intaha. Nah, itu perkataan siapa? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, hafiz hadis, mufassir faqih. Bahkan Al-Imam As-Suyuti ini telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Telah mencapai derajat apa? Mujtahid mutlak, artinya sekelas dengan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan para imam mujtahid lainnya. Hanya saja beliau tidak buat mazhab baru, beliau mengikut mazhab Syafi'i. Dan Jalaluddin ini gelar. Para ulama terdahulu menyematkan gelar-gelar kepada para imam terkemuka dengan nama-nama semacam ini: Jalaluddin, Muhyiddin, Syamsuddin, Najmuddin, misalkan Syamsuddin Ar-Ramli, Najmuddin, Qutbuddin, semacamnya, termasuk Jalaluddin. Nah, itu gelar untuk menunjukkan bahwa pemiliknya itu atau yang disemati dengannya itu adalah ulama yang betul-betul telah mencapai derajat yang sangat tinggi, yang biasanya adalah para imam. Ketika disebut imam itu artinya sangat tinggi derajat keilmuannya. Tentu berbeda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang nama-nama tersebut jadi nama beneran, namanya Syamsuddin, namanya Syamsuddin dari sono. Syamsuddin. Namanya siapa? Najmuddin. Namanya siapa? Muhyiddin. Lah, memang namanya begitu. Adapun kalau para ulama dahulu itu gelar. Nah, di zaman kita sekarang gelarnya berubah. Jadi apa? SAG, MAG, doktor, mondok di kantor. Atau dokter. Gelar-gelar, itu gelar-gelar akademik. Tapi kalau para ulama dahulu gelarnya betul-betul menunjukkan kepada keilmuan yang diraih oleh mereka, yang sangat tinggi. Kembali lagi, jadi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa dalam kitab-kitab riwayat Hammad ibn Salamah telah mengalami reduksi atau tahrif, perombakan yang disisipkan di dalamnya oleh anak tirinya. Selesai. Nah, itu intaha. Catatan siapa? Al-Imam As-Suyuti. Wa qala al-Imam As-Suyuti aidan, dan telah berkata oleh Imam As-Suyuti aidan pula fi ma'radi ta'liqihi, dalam catatan ta'liknya. Ta'lik itu semacam tambahan atau komentar
Ala hadzal hadis, terhadap ini hadis, itu hadis yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Imam Asyuti mengatakan apa? La yasluhu, tidak layak. Hadzal hadisu, oleh ini hadis, lil ihtijaji bihi, untuk berhujjah dengannya. Artinya ini tidak boleh dijadikan landasan. Ini hadis yang mengatakan inna abi wa abaka finnar, tidak boleh dijadikan landasan. Fa innahu, maka sungguhnya dia hadis, infarada bihi muslimun, telah menyendiri, bihi dengannya itu hadis, muslimun oleh Imam Muslim, anil Bukhari, dari Imam Bukhari. Yang dimaksud begini, kita belajar sedikit ilmu hadis. Pertama, hadis yang atau kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Para ulama mengatakan as-sahhu kitabin ba'da Al-Quran, kitab paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim Ibn Hajjaj As-Saqafi An-Naisaburi. Imam Muslim ini muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Muslim juga mengumpulkan hadis-hadis sahih. Tentu Imam Muslim memiliki syarat. Kriteria hadis sahih itu seperti apa? Dicari, mengambil riwayat-riwayat dari guru-gurunya, kemudian dihimpunkan menjadilah namanya Sahih Muslim. Demikian pula Imam Bukhari mengambil riwayat dari para ulama, dari guru-gurunya, hadis-hadis sahih dengan kriteria yang beliau tetapkan sebagai sebuah hadis sahih seperti apa, kemudian dihimpunkan jadilah namanya Sahih Muslim. Jadi guru dengan murid ini sama-sama ahli hadis terkemuka. Hanya saja tentu Imam Bukhari lebih tinggi karena gurunya. Bahkan para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ad-Daraqutni mengatakan laulal Bukhari maroha muslimun wala jaa. Kalau bukan karena Imam Bukhari, Imam Muslim tidak akan kenal hadis. Jadi besar sekali peran Imam Bukhari bagi ketinggian derajat Imam Muslim dalam ilmu hadis. Yang jelas keduanya adalah imam ahli hadis. Nah, hadis yang paling sahih itu, yang paling kuat kesahihannya adalah hadis ittafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslim. Kemudian disebutlah dengan muttafaq alaih. Nah, muttafaq alaih ini biasanya sanad dan matannya sama-sama disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terhadap sebuah hadis. Redaksinya sama. Makanya disebut dengan muttafaq, muttafiqan lafzan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakarna al-muftariq, itu dalam Al-Baiquniyah. Ada hadis yang sama-sama disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, redaksinya sama. Ini hadis betul-betul apa? Sangat kuat kesahihannya. Nah, kemudian di bawah itu adalah hadis ma in farada bihi al-Bukhari an Muslimin. Adalah hadis yang kualitasnya di bawah nomor 1 tadi, tingkatan kedua adalah yang infarada bihi, menyendiri dalam periwayatannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkan. Paham ini? Ini tingkatan kedua. Nah, kemudian pada tingkatan ketiga ma infarada bihi Muslimun dunal Bukhari, adalah riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Paham tidak ini? Ini pahami 3 tingkatan ini. Dengan seperti itu tertibnya. Yang pertama, ma ittafaqa ala takhrijihi al-Bukhari wa Muslim. Ini tingkatan paling tinggi. Kemudian yang kedua apa? Ma infarada bihi al-Bukhari duna Muslimin. Lalu yang ketiga, ma infarada bihi Muslimun dunal Bukhari. Paham tidak ini? Nah, kembali lagi kepada hadis tadi. Hadis riwayat ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu yang menyebutkan bahwa Rasulullah berkata kepada orang yang
sahabatnya itu yang bertanya aina abi, lalu oleh Rasulullah dijawab inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu dimasuk neraka. Ini hadis infarada bihi Muslim, hadis yang secara menyendiri diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Karena itu ini termasuk salah satu illat dari sekian banyak illat atau dari sekian banyak sebab mengapa hadis ini dikritik oleh para ulama, termasuk dikritik oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya beliau mengatakan ini hadis la yasluhul ihtijaju bihi, ini hadis tidak boleh dijadikan hujjah. Yang berbicara ini siapa? Imam As-Suyuti, ahli hadis, bisa jadi sederajat atau bahkan bisa jadi lebih tinggi daripada Imam Muslim, karena telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Imam Muslim tidak. Hanya saja memang Imam Suyuti jauh datangnya belakangan. Imam Suyuti wafatnya tahun 911 Hijriah. Adapun Imam Muslim abad 3 Hijriah. Dapat dipahami nih? Nah, jadi yang mengkritik hadis ini bukan kita. Siapa? Ahli hadis itu sendiri. Imam Suyuti mengatakan ini hadis tidak boleh dijadikan hujjah. La yasluhu hadzal hadis al-ihtijaju bihi. Mengapa? Karena ini hadis infarada bihi Muslimun 'anil Bukhari. Dapat dipaham tidak ini? Terus. Wa fi ifradihi, dan di dalam hadis-hadis yang menyendirinya oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan secara tafarrud, secara menyendiri oleh Imam Muslim, yang itu tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ahadisu, beberapa hadis, tukullima fiha, yang dikritik fiha di dalamnya, yushakku, dimungkinkan, asalnya diragukan, yushakku itu diragukan atau bisa jadi kalau bahasa kitanya anna hadza, bahwa ini hadis minha, daripada itu ahadis. Dapat dipaham tidak ini? Wa dzalika, dan hal demikian itu nih masih kata Imam As-Suyuti, anna sabitan, sesungguhnya Imam Sabit Al-Bunani ini muridnya sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini kepada siapa? Kepada Hammad ibn Salamah. Anna Sabitan wa in kana, dan sekalipun ada ia Sabit imaman, seorang imam. Imam Sabit ini dikenal orang soleh, bahkan wali Allah. Imam Sabit ini muridnya sahabat Anas bin Malik. Wa in kana imaman, sekalipun dia seorang imam, siqatan, seorang yang siqah, terpercaya, faqad dzakarahu, maka sungguh dzakarahu telah menyebutkan yahu akan Sabit Ibnu Adiyyin, oleh Ibnu Adi, fi du'afa'i, termasuk daripada orang-orang yang dhaif. Masya Allah. Di sini difahami penting ini ilmu hadis, bahwa dhaif itu tidak hanya melulu dengan sebab misalkan maksiat atau kefasikan atau hilangnya adalah. Al-adalah itu keadilan pada diri seorang perawi, karena misalkan dia sering berbuat dosa kecil, yang dikerjakannya dosa kecil, tetapi kalau lama-lama terus menerus, itu namanya al-israr al-saghir, itu menggugurkan keadilannya. Ada kalanya kedhaifan itu tidak hanya karena ini. Imam Sabit bukan pelaku maksiat, apalagi al-israr al-saghir, apalagi melakukan dosa besar, tidak. Tetapi sebagian ulama menggolongkannya minad du'afa, termasuk golongan orang-orang yang dhaif atau lemah. Artinya bahwa tidak setiap orang soleh itu dalam keilmuan dia sangat tinggi. Bisa saja orang soleh tapi dia misalkan dalam hadis tidak sangat kuat, sekuat Imam Bukhari, sekuat Imam Muslim, sekuat misalkan Al-Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibn Majah.
Misalkan, termasuk dalam hal ini Imam Tsabit, makanya Al-Imam Ibnu Adi mengatakan bahwa Imam Tsabit ini dhaif. Paham ini? Lanjut. Intaha. Selesai. Nah itu perkataan siapa? Al-Imam As-Suyuti. Saya kutip dari kitab Masalikul Hunfa. Di kitab ini saya yang nulis. Saya hafal betul letak-letaknya. Saya kutip dari mana-mananya. Dan khusus pembahasan ini, pembahasan tentang kedua orang tua Rasulullah, saya bukukan. Ini bukunya nih, tebal. Kalau mau lebih komprehensif lagi, silakan baca ini. Saya membahas ini di internet berapa kajian, lebih dari 5 majlis. Kajian itu pun tidak setiap bagian secara detail saya bahas. Hanya poin-poin utamanya saja. Di internet ada itu, kajian terkait atau bedah buku ini. Judulnya Kedua Orang Tua Rasulullah Penduduk Surga. Saya turunkan di sini dari banyak aqwalul ulama, termasuk pendapat para ulama, termasuk dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti sendiri. Beliau menulis tidak kurang dari 5 risalah dalam membela orang tua Rasulullah. Salah satu yang sangat populer tadi itu namanya Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa. Termasuk misalkan Tamamul Minnah fi anna abawayir rasuli fil jannah, dan berbagai risalah lainnya. Saya turunkan di sini, termasuk ratusan para ulama lainnya mengatakan hal yang sama. Jadi sebenarnya bahasan ini sudah tuntas dari dahulu, dari sebelum timbulnya ajaran orang-orang Wahabi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka belum lama datang, ratusan tahun. Imam Suyuti hidupnya atau wafatnya tahun 911 Hijriah, sebelum datang ajaran Wahabi. Nah orang-orang Wahabi sekarang kesono kemari berkuar-kuar mengatakan kedua orang tua Rasulullah di neraka. Na'udzubillah. Kedua orang tua Rasulullah kafir. Na'udzubillah. Itu padahal bukan dari bagian pokok keimanan, tapi mengatakan demikian itu jelas menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip di sini perkataan para ulama, seperti salah satunya perkataan Al-Imam Ibnu Arabi, Abu Bakar Ibnu Arabi, beliau mengatakan tentang orang yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah di neraka, maka orang tersebut telah menyakiti Rasulullah. Dan orang yang menyakiti Rasulullah, laknat Allah baginya di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran begitu. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Orang-orang Wahabi jelek, kesono kemari kuar-kuar mau mengkafirkan kedua orang tua Rasulullah. Na'udzubillah. Hanya berdasarkan kepada hadis riwayat Imam Muslim ini saja, itu pun difahami secara mentah oleh mereka. Tidak paham hadisnya, tidak paham bagaimana para ulama membahas tentang hadis Rasulullah tersebut, inna abi wa abaka finnar. Mereka hanya menerjemahkan secara zahir atau harfiah saja, dan itulah musibah besar daripada orang-orang Wahabi itu, adalah mereka senantiasa memahami teks-teks syara ini, Al-Quran, hadis, ayat-ayat mutasyabihat dalam makna harfiahnya. Musibahnya di situ, rusaknya akidah mereka berangkat dari situ. Mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat, kata mereka Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah punya kepala. Na'udzubillah. Mereka mengatakan Allah punya telinga, punya mata, punya hidung, punya mulut. Bahkan kata mereka, imamnya orang-orang Wahabi yang bernama Ibnu Taimiyah mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa min fihi ila fihi, dari mulut ke mulutnya. Wa nawalahu Taurat min yadihi ila yadihi, dan memberikan kitab Taurat dari tangannya ke tangannya. Nauzubillah.
Ini namanya akidah tashbih, tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, jadi ayat-ayat mutasyabihat itu tidak sesederhana terjemahannya. Para ulama sudah menjelaskan apa makna ayat-ayat mutasyabihat, termasuk hadis juga ada hadis-hadis mutasyabihat yang itu tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya, dalam makna literalnya. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Ini para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wa kullu nassin, setiap nas, awhamat tashbiha, yang seakan-akan memberikan pemahaman adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya, awilhu, maka takwillah, jangan difahami dalam makna harfiahnya, dalam makna zahirnya, tetapi ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut ada takwilnya seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai berkata, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr. Hindarkan akidah kalian dari berpegang teguh dengan ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat, karena demikian itu mengambil teks-teks mutasyabihat dalam makna zahirnya min usulil kufur, dari pangkal-pangkal kekufuran. Artinya di antara penyebab utama seseorang jatuh dalam kekufuran dalam akidah tashbih dan tansim. Nah, pahami ini. Nah, maka termasuk hadis tentang kedua orang tua Rasulullah ini tidak boleh difahami mentah-mentah. Lihat penjelasan para ulama seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti seperti dalam risalahnya ini Masalikul Hunfa dan risalah-risalah lainnya. Insyaallah ini menyeluruh, apa yang saya tuliskan di buku ini menyeluruh terkait bahasan tentang kedua orang tua Rasulullah, karena saya turunkan di dalamnya aqwalul ulama, perkataan atau pendapat para ulama dalam kitab karya mereka masing-masing. Jadi ratusan karya para ulama kita terdahulu dalam membela kedua orang tua Rasulullah dari tuduhan keji orang-orang yang mengkafirkan keduanya. Bukan jualan, saya bukan jualan. Ini bagi yang berminat hanya untuk ongkos cetak dan untuk berputar lagi buku-buku berikutnya. Ada banyak buku-buku saya. Adapun kalau di internet semua PDF-nya gratis. Adapun dalam bentuk fisik, karena kita butuh biaya untuk mencetak, pengganti cetaknya berapa dia? 30 ribu tebel. Beli pulsa aja 50 ribu. Beli pulsa 50 ribu seminggu habis. Ini 30 ribu 2 tahun gak habis. Sampai tahun depan, tahun-tahun berikutnya gak habis. Bermanfaat insyaallah. Kecuali PDF-nya gratis, tinggal download aja utuh dari depan sampai belakang. Mau cetak, mau di print sendiri silahkan. Kecuali ini karena dicetak pakai uang, ganti uangnya. Beli bermanfaat insyaallah. Harganya murah, hanya 30 ribu. Juga buku-buku lainnya ada banyak. Saya nulis buku lebih dari 20 judul. Beberapa di antaranya sudah dicetak, sudah diterbitkan. Salah satunya ini. Wallahu a'lam bishawab.